Padahal zikir itu hukumnya wajib. Orang yang tidak berzikir itu durhaka. Dia bukan orang yang beriman dan bukan orang Islam. Alhamdulillah, puji kepada syukur dan sami-sami menjadikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Duparantos kemarin tidak kasabatan kawalan sadaya terutamina kasabatan jadah Islam. Dina hartos bulan masih kene dipaparing kasabatan kami sami-sami duatan dina rupa kalapatan bulan masih kene dipaparing kasabatan kami puasa. Oke, bulan masih dipaparing kasabatan kami sami-sami minal amal soleh mana kita asalnya harus diberikan ulang dengan hal selanjutnya bicara acara pokok semoga sami-sami siap dengan ikhlas ada bersih kami nanti ilmu adu baris kami itu Ustaz kalian orang di Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalib rahimahullah. Pada saat ini kita akan membahas tentang zikir. Zikir yang disyariatkan. Sebab ayat kebejakeun kurang persis pada zikir. Ya, ekspres. Betul berarti dia ketika 3 jam. Padahal zikir itu hukumnya wajib. Orang yang tidak berzikir itu durhaka. Dia bukan orang yang beriman dan bukan orang Islam. Secara ringkas, zikir itu ada tiga macam. Yang pertama, zikir dengan lisan, mengucapkan. Itu yang sering kita dengar ya. Jadi kalau ada orang yang duduk di masjid kedua, wujud zikir. Yang kedua, zikir itu dengan hati.
dan hati ini harus selalu ikut. Ketika lidah atau bibir mengucapkan kalimat thayyibah, hati harus ikut. Ada yang tidak menggerakkan lidah, tidak menggerakkan bibir, hatinya berpikir. Ketinggalan ngalamun, toh bisa ngalamun, lu dikir ya, dikirnya dengan hati. Yang ketiga, bibir itu melaksanakan pesan. Nah, logik lagi. Ada seorang anak pergi ke Jakarta misalnya mau kerja, cek bapak nanti. Hari balik kiraha kayak lebaran. Hari itu macam abah. Kita mau kaburan duit. Insya Allah serama abah mau pesan duit sarung di toko lain ya. Macam itulah. Ketika pulang rumah lebaran, hari itu jadi ingat ke abah, ingat lagi jalan abah. Mengapa jadi sebut jalan abah teh? Pesanan abah mana? Nah, itu apa? Cek abah teh, jangan ingat. Pak dikit ingat, jangan ingat ke abah. Ingat kenapa disebut dua hati dan nyebut oleh hari teringat dalam pesan itu dikir. Pada ayat dikir ucapkan banyak sekali berpikir eling. Ya, dikir berpikir eling. Padahal dikir artinya eling. Dan kita semua sedang melaksanakan dikir. Sedang dikir berapa sebab melaksanakan pesan Allah, melaksanakan Turamul Ilmi itu kan pesan Allah kalau di Rasulnya. Pesan Allah yang kalau pesan Allah bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Nah, kita sedang berzikir dan kita disebutnya majlis zikir. Zikir berjamaah itu zikir, bukan berjamaah semuanya mengucapkan itu, bukan. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang yang berzikir seperti ini yang banyak seperti kita ini menghadiri majlis Nabi itu malaikat berebut untuk datang ke sini. Nanti kali malaikat malahan malaikatnya si gorogo, yuk nanti kita terima senang gaji. Betul itu hadis Bukhari. Di mana-mana ada malaikat juga di Amerika, buru-buru kan dia. Di Arab Saudi buru kan dia. Lagi di Arab Saudi, itu sarana yang ini. Ya, saya sembuh. Ada pertanyaan dari Allah kepada malaikat. Kenapa menyebut namamu, melaksanakan pesanmu? Apakah ada permintaan? Ada. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Jadi berarti kita surga. Ya Allah, berilah, jadikanlah aku menjadi penghuni surga Firdaus. Apakah mereka melihat surganya? Pada Allah lebih tahu. Kata malaikat, tidak ya Rabb. Mereka tidak melihat surga. Bagaimana jika mereka melihat surganya? Kata malaikat, jika mereka melihat surganya, tentu mereka akan lebih memintanya. Karena kita kasih minta surga, tapi kemarin surga yang kita tinggal, ternyaan minta nanti. Dapat minyak banyak. Kayak bakal subuhan sate masih kan? Itu mah ketinggalan lagi. Langsung bertawar dia nah. Ya. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan adalah neraka. Apakah mereka melihat nerakanya? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka melihat nerakanya? Kata malaikat, tentu mereka akan sungguh-sungguh
memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Dimudahmu di neraka menjadi atau konsumsi terhati. Kita kurang nyaan doa anak teh. Nah berarti surga nanti katingali, neraka nanti katingali. Wakina azab benar itu makanya. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu firman Allah. Malaikat lapor, ya Allah, ayah jadi hamba bawa, hamba bawa. Jadi kadieu di dinya di masjid teh, teu ngaji. Sawan Allah Subhanahu wa taala, pokona dieu kabeh dihampura. Hebat ya Allah ya. Dari itu kita jadi ada didinya kayak jasa diawas ini. Itu dikata tahu. Di tapi kalau saya kita ke Daliana. Yang akan kita bicarakan sekarang adalah zikir. Oh iya, ayat zikir Jumat. Nah, zikir Jumat ya. Coba buka Quran, kita baca Quran. Buka Quran surat Jumat ayat 9 ayat 10. Banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil, jadi dipanggil kata dikemiskan ini gimana itu sudah ada panggilan dan juga sudah tahu. Untuk sholat pada hari Jumat, maka segeralah untuk zikir kepada apa arti zikir di sana? Arti zikir di sana yang pertama kita mandi. Ini gak wajib Jumat, itu wajib Jumat, itu tidak imbang. Bukan dua nama, gosok gigi. Itu pesan Rasul. Itu terpesan Allah, pesan Rasul dan pesan Allah. Bahkan jadi syarat kalau ingin dicintai oleh Allah, untuk sendiri. Tadi buku ayat terus dibagikan ya. Tadi halaman 3, halaman 5, halaman 3. Hadis Nabi panjang aku dibaca ke tewa. Biasa dicerita lagi. Dikir sebelum Jumat itu memakai pakaian khusus di mana terkadang. Kalau ada, puternya atau nama batik gambar, pakai batik motifnya, ya batik gambar untung. Kau juga yang gambar aku di tukang. Kalau dikir itu dikir itu kali gambar malu. Ini itu bukan malu nanti. Sebuah hiji. Ya mana sempurna cenah. Lah kalau ningali buku kadinya dan Jumat teh batik di mana biasanya gitu. Apalagi bapak-bapak yang pakai kaosnya yang agak ada aksaranya di belakang, ada iklan di nomor telepon. Kaos partai. Kita Jumat dengan batu dan itu mengurangi pahala sampai habis pahala. Jadi memakai pakaian yang khusus untuk Jumat, kemudian memakai wangi-wangian, itu dikit. Berangkat dengan tenang ke masjid. Nah, berangkat dengan tenang teh harus dijurungkeun ke ibu-ibu ke istri. Jadi hari Jumat mah bapak-bapak teh harus disenangkan. Ulah lebih karek kirim Jumat neangan kolor. Sarungna cantik, seuseuh pirang-pirang. Hari itu mah Pak gerakan tak raksukan aya, sinjang aya, tua atos, belum atos, bapak naon deui. Nah, tos ada
cina khutbah lah. Tak khutbah lagi 2 kali. Ibu apa aja, bapak besar kali di Jumat pertama kali ke masjid, kita kesami syarat sodako 30 juta rupiah. Di dia yang sodako sadinten sejumaan 30 juta. Ayo tuh, upami bapak di pasien upami 30 juta, tak sodako ke saware, kira-kira saware sabaraha. Amin harus cuma. Kira-kira sabaraha ayah 10 juta. 20 juta. Sembarang. Yang kedua datang sodako 20 juta. Terusnya kalimat rom sama 5.000. Rom diambil habis. Rom sholat. Jadi baca itu rom sholat. Hadirin yang rahimahullah, karena itu termasuk zikir kepada Allah jika berangkat dari rumah dengan tenang dan langkahnya dihitung oleh malaikat. Tukang masjid, masuk masjid, langkahkan kaki kanan sambil berdoa, minta rahmat, mati rahmat hanya di masjid. Dengan catatan harus ngadoa Allahumma ftahli dengan doa mama di pasihan, malahan ngadoa agama di pasihan. Kumaha cenah eta anu ngadoa nanti teu jeung hate teh. Gak malaikat apa kita menjadi tahu. Allah pada meninggalnya Allah tidak akan menerima doa menijabah doa dari hati yang lengkap. Lebat ke masjid, sholat tahiyatul masjid itu zikir, sholat intido zikir, intido doa banyak tanpa batas kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Duduk mendengarkan khutbah juga zikir. Malahan kata Rasulullah, malaikat juga yastami'una zikra, untuk berbuka yastami'una zikra, mendengarkan zikir. Yang dimaksud zikir di sana adalah khutbah, kemudian sholat Jumat, kemudian beres sholat Jumat kan ada zikir. Nah, zikir dengan lisan dan hati, kemudian setelah itu sholat sunat. Itu rangkaian zikir yang disebut zikir pada Quran surat Jumat ayat 9. Setelah itu ayat 10. Faida qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Nah, beres sholat keluar di masjid. Wabtaghu min fadlillahi, harapkanlah karunia Allah. Karena itu ketika kita melangkahkan kaki kiri keluar masjid, kita berdoa kepada Allahumma ini as'aluka min fadlik. Kan harapkanlah karunia Allah. Tapi apa yang kita pikirkan tentang karunia Allah? Sebab banyak orang yang memikirkan yang disebut dengan karunia Allah adalah uang. Jadi apabila ijabah doa bakamunan duit, apabila yang dipikirkannya itu adalah yang dimaksud dengan karunia Allah adalah kebahagiaan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila yang dipikirkannya sampai akhirat surga, dia akan mendapatkan surga. Harapkanlah min fadlillah, bukan karunia di dunia saja, tapi juga karunia di akhirat nanti berupa surga Firdaus. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah yang banyak. Kalau tadi zikir, sekarang zikir banyak. Nah, disinilah yang disebut dengan zikir itu melaksanakan pesan
sebab hidup kita itu diatur oleh Allah, ada pesannya. Tukang dagang ada pesannya, jangan menjual yang haram, jangan mengurangi sukatan dan timbangan, itu ada pesan-pesan Allah kan. Tadi dikit melaksanakan pesan. Makan harus dengan tangan kanan, itu pesan Allah dan Rasulnya. Harus membaca, mengucapkan basmalah, beres makan alhamdulillah, itu dikit. Masuk ke zaman ayat bacaan keluar juga ada. Bahkan syukur doa teh. Bahkan syukur lebih kata apa? Kami narasnya, naras sih cek. Naik karena tangga kan dia bacaan apa? Ya, katingali orang Yesus putra dikit. Ada naik kayaknya tadi naik tangga aja. Bacaan apa? Hadiah tak buku hiji. Ayo kan? Jatuh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upami luncur, subhanallah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu ayat di buku ini. Dan makin betul, itu namanya tes biasa tuh. Tes biasa kan PKT. Itu biasa. Ayat masuk Islam kita sebutnya maulana orang bukan malam. Kita harus Islam apa yang menarik dari Islam? Padahal terang ya. Padahal dengan saya punya pacar muslimah ya, dia jawab begini, di Islam mau berdoa anak Islam. Lantaran itu apa doa orang itu? Itu diantara. Nah, itu adalah zikir setelah Jumat, artinya sampai Jumat yang akan datang zikir. Dan ibu-ibu harus tahu bahwa orang yang berangkat Jumat itu dengan syarat-syarat yang tadi, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah selama 10 kali. Ibu-ibu tidak bagian. Pokoknya yang kebagian harus mendukung program bapak-bapak Jumat. Mari pemerintah dukung, kayaknya dia itu tidak pernah wudu di tempat enak, tapi lalu wudu syukur. Setiap kali orang berwudu di sana dapat pahala. Padahal dia kayak bikin saya, apalagi masjidnya, apalagi tadi wakaf. Selama itu dimanfaatkan untuk Islam, insya Allah dapat pahala dan mengalir. Karena itu ini ada beban bagi PC untuk memanfaatkan tanah wakaf. Nah, akhirnya ibu-ibu, ibu-ibu jika bapak-bapak tadi tanya, namun beri alasan naik ke masjid halal reset. Kami bapak-bapak nak lebat tadi itu, bapak mudah dia berjuta, tak ibu-ibu kebagian kalau kebagian. Sanes door press. Itu mengatakan masuk terus diundi saham kurang itu mau berhenti 10 kurang 30 kurang engeng kontak saya bagaimana. Dan kita beralih ke zikir dengan lisan. Saya baca buku zikir sampai 300 halaman. Kasawan kita mau dibagikan ke ibu-ibu ke bapak-bapak mau dibaca. 300 halaman dipilih 300 halaman jadi 100. Nah, sih karena bukan kene. Dipilih lagi. Nah, jadi 52 halaman sebesar buku ini. Ini dibuat ketika musim pandemi. Paling bisa buku ini. Sebab banyak orang yang tidak punya aktivitas namun mata kain curhatan. Ustaz jangan ambil TPFH cicing wae di imah naon tapi cenah pilih aya surat naon kudu dibaca. Tapi eta Ustaz jawab nanti.
baca surat edaran di pemerintah. Ayo gitu betul-betul yang kita bisa tentunya. Maksudnya surat Quran gitu, dia baca surat edaran di pemerintah. Tidak ada piknik. Nah, hadirin wa rahimahullah. Diringkas jadi 52. Ini sudah dibagikan secara gratis, tidak boleh dijual ya masyarakat ini. Ayah protes, Ustaz kalau ini kesini langsung saya bikin lagi yang kecil, tidak protes kene. Iya, ada tanggal 1. Oh, kalau tanggal 1-nya buku 1. Jadi ulah alas satu dikir. Dan ini sengaja disingkat itu doa-doa yang biasa itu tidak ada di sini. Tetap biasa lagi. Siga naik takbir turun tasbih ada aja dia. Berarti dianggap biasa, apa kerjaan biasa. Kita langsung ke halaman 13 yang ada bukunya. Ini maaf yang dibagi buku itu yang pertama datang. Tapi melaksanakan dalil akan berjumlah kepada diri di sana tidak banyak tahu kan? Balik tahu sapi. Zikrullah ini zikir dengan lisan ya, tapi hati harus ikut. Zikrullah sehari-hari berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 1. Zikir di sembarang waktu, artinya kapan saja. 2. Tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabarang kali itu 10 sampai 100. 10 sampai tak beri saatnya Ya tidak tulis. biasanya kalau mainnya meleres ayah di dia berarti ibu sudah sudi sedar. Baca 10 kali sampai 100. Ayah atas tamat dengan dia 100 kali. Baca. Sampai 2 kali. Sampai 2 kali, ini sekali dia. Kita lihat hadisnya. Kita ngajak aksara kakak badan di kadelan. Pilih dia, sekali untuk 2 kacamata. Ayah kadelan. Itu bisa cenah baca ayah latena. Hatinya ayah. Dalilnya sohi itu sohi. So, namun bila asal itu buka buku gratis. Tidak ada masalahnya. Ya alasan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ia seperti orang yang membebaskan seorang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau keturunan Nabi Ismail itu orang Quraisy, Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Dulu itu di Arab, ayah budak kulit diculik, ayah diculik, terus dijual. Menggunakan kaset harga mahal. Untuk kasih uang, jago kuat, itu zaman ini. Bahkan dalam dulu itu ada suami yang menjual istrinya. Ayo, bawa pemerintah jual. Dia macam lah, dia bilang bawa baik jual. Siapa nabi yang dijual? Nabi Yusuf.
Kan eta mah harga murah, karena kudu nama itu udah kaset gitu. Diterangkan Al-Quran surat Yusuf bisamanin bahsin dengan harga murah. Kira-kira hamba sahaya berapa harganya? Siapa pada zaman Rasulullah hamba sahaya yang dibayar mahal? Bila sabaraha? Mahal. Kita dinatare kucing kuring di wilayah dibatin 100 dinar. Andaikan 1 dinar itu 1 juta rupiah, 100 juta kan dinar uang emas. Menurut saya apa 1 juta ya artinya uang itu apa logam mulia asli murni. 4,2 Jadi dapat 100 juta. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 juta tak salah. Pernah ada yang itu mau di pancuknya di Arab Saudi, kemudian minta tebusannya. Hal kita dengan zaman SBY gitu, dibayar seorang 5 miliar. Kita 5 miliar satu mana? Siapa mau sabaraha? Salapan. Ya. Wah. Berapa bagi sabaraha? Itu harga manusia. Sekarang juga ada jual beli orang. Ketika buruk yang baik dijual beli, kamu boleh itu. Jangan tanya. Jadi ini dengan zikir membaca yang tadi 10 kali sama dengan membebaskan seorang hamba sahaya. Kita baca. Kita ayat berhubungan hadis itu. Saya juga ketika membaca berhubungan, wah, ini betapa besarnya. Kemudian saya tulis babu zikir berhubungan. Kata Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sama dengan membebaskan 4 orang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Kita ambil yang satu saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali adalah seimbang dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Berikan 1 ya, kalau 100 10 berarti tadi teh 1 M 100 juta 10 jadi 1 miliar. Tapi harga bila atau harga tadi itu 5 M berarti 50 miliar. Dicatat baginya 100 kali kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan adalah dia memiliki tameng atau perisai dari godaan setan. Hari itu sampai sore, berarti harus selesai sebelum sore. Yang 100 itu. Serta pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang membawa pahala yang lebih utama, lebih banyak dari orang itu, kecuali seorang yang melakukan lebih darinya. Jadi dia maksudnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini sholat rawatib 12 orang, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4, tahajud. Paginya sedekah, malah daftar umroh, pahalanya banyak ya. Tapi dengan orang yang membaca 100 kali la ilaha illallah ini, dia. So, bapak boleh rumah. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tak sebelum kita 10 kali. 100 kali di surga, di hadapan pintu surga, aku sholat rawatib dipotong
Susah umroh dipegang, susah dipegang, ya mah dibayar. Kecuali kata Rasulullah, seorang yang lebih dari itu, nya anjeun mah salat rawatib, nya zikir, ya, nya sedekah, nya zikir, zikirna duit, yang disohi, tong harus disohi itu. Kayak saya hadis katanya perantara saya boleh mesti boleh bencana beli tarosku, dia kita dengar tarosku. Nah itulah yang akan mendapatkan pahala lebih. Si yakin tadi teh pakan Jumaat teh sampai serang kurbannya. Kurban setahun sekali kurban teh. Anu Jumaat lupa payung teh seminggu sekali gitu. Ya, kecuali ayah Pak Haji waktu itu kurban Jumaat panggilan datang maka udah kita mah pengalaman pantau masih udah nabi. Iya dokternya apa? Jumaat paneli kurban itu kun tadi jadi kudu dong ya sahabatkan sabaraha 1.000 1.500 sebenarnya sekali naik ke anak itu pas 1.000 sehari 10 batang berarti 10.000 sehari kalau 1 tahun 360 kali berarti 3.600.000-nya. Dikali kan besar ini kan beli pada kurban, wah aduh terjemah. Malaikat eta dia jelema geus ngawadul. Padahal malaikat 10.000 sapoe. Kan 10.000 sehari itu berarti 3.600 ya. Kan 1 tahunnya 300 hari saham ini sama 3,5 nyesa 100.000 Jumaah keberangan kurban itu kudu otot jika nanti 4 tahun atau 40 tahun karek tepi kata-kata surga. Dan sampai haji tadinya paling kurban monggo yang dikira masjid Pak Payuna itu seharusnya nah mudah itu gitu pahala mudah nah berapa masuk si itu percaya wah beriman cara ambil panggilan kalinya itu 40 juta gitu ya gak perlu cash berapa kayak percaya beres Jumaat yang harapan kapet ayat 20 juta tuh ya standarnya kita dari situ si karena dia Jumaat dibuka jam seberapa dicarikan pagi gunakan cenai jam 8 camuka lantaran siang saya pun jadi dikir nama kira nggak ada dikir nama panjang tuing gitu jadi terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir eta ayeuna bare meningkat tidak bantu tinggali jam nah sok ayeuna ucapkeun zikir 10 kali tinggali sembarang ini sok la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 seberapa menit? 100 detik. Hah? 100 detik. 100 detik. 100 detik itu berapa menit? 2 menit kirang 20 detik. 120 banyak. Ya. Waktu itu dikasih. Jadi orang dia boleh. Jadi kita apa 100 detik, 120 detik berarti 2 menitnya. Nah, upami 10 2 menit, 100 sama menit. 20 menit. 1000 detik 20 menit. Macam WA sabar menit. Iya mah terus terang, right? Stop aja. Ayo saja. Lu saja penjijen. Pijen mah. Berarti kita pemain pijen dibaca heula. Nonton bola sama aja. 80 menit. Ya, mau untuk daripada kemarin. Nonton sinetron. Sajudul. Isuk lebih ke sekarang. Ya, sajudul. Ternyata ini berapanya? Itu tadi 1 miliar kita semua. Nah, aku tes upami dikasih ke misi beda. Allah bager, dia jadi miskin, sok dikir wae, si ganjaran tadi keke di surga, mau dikasih ke mana? Saya tadi mau dikasih 30 juta, ku ambil di sana aku terus berapa? Oh, 30 deh, terus juta aja. Dan mau sekali, ayah amat, saya pikir harapan kita. Alhamdulillahnya bapak-bapak ibu-ibu tos 10 kali tadi, kami tos 20 kali tadi. Saya pernah menunggu itu pekerjaan yang mudah, tapi membesarkan gegel. Besarnya dijemput tadinya seberapa menit, 20 menit. Di sisi jalan dia, yang mau setan. Sebenarnya mau yang pada kita ternyata. Nah, itu 15 menit terus datang. Kan biasanya mau kopi atau 20 menit, kopi 15 menit tersubing, ataunya habis datang itu jadinya 20 menit. Lantaran bikin zat angus. Ada gitu mah, beli ngantosan teh, beli main game, main HP, mau ditanya nggak ada seperti mau ditaruh si anaknya karena ya Pak Bowi dia kena kujari kita baca Sumatera Kopi Abdi itu lagi kayak ditaruh Sumatera ditaruh soal apa Yasin bin Timah itu ketika mulut ditutup tangan dicatat dai nanti jadi terus biasanya dia so kali itu ke jalan gitu nah ya dan tegara beberapa begitu
Angkot cekrek terus dia mau ngajar jadi bicara aja dengan namun tidak pakai jari begitu wah itu kayak gitu ya sekarang sidik jari sekarang sekian biaya jumlah manusia itu beda-beda gitu tidak jari-jari gitu melihat ayat begitu ayat aku pun mau ayat gitu ya ayat gitu kita mana tadi usah dipoto balik ke yang aku berkubu cetai kita minta duit kita perlu bayar nah itu dibaca ini buku wanita makhluk sebelumnya ayat buku dibagi ada yang nomor di halaman 15 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma balik dilakukan boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu asal hati ikut. Begitu menjadi bumbu kekaci. Terus subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga ada ceritanya. Ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya suka baca ini. Kalau dalam ruku Subhanallah wa bihamdika wa fi'li sama dengan sujud. Nah di luar sholat ini apa terjadi? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemenangan. Kan gitu ya? Tidak jalan Rasulullah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Hari kemarin usul COVID di air maut, bapak-bapak sih, maut. Dah ayah, dia minum atau pegat, dia minum. Yang dicari pemerintah dan orang mudik. Kayak bangsa asuh pagi mah kosong gak sepi mah barang asuh itu nah di dia mah pergi keluar keluar dulu bapakku panten orang asuh tak kayak mana si bangsa sepi jangan 3 kali cari cing di dia mau jangan kali catatan terbunuh jerman kerkokin di dia agak dan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat kemenangan dari Allah. Betul rumah ya, betul rumah kita. Jangan saya berdiri sebuah dan kita mendapat kemenangan. Firman Allah jika mendapatkan pertolongan dan kemenangan, baca tasbih, iya baca tasbih. Udah terkenal ngomong, baca aja. Nah, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, betul ditakdirkan ke Allah teh mau dipalu. Betul batungani cenah atuh. Kayak kopi dari mantel. Nah, itu bukan karena pakai masker dipakai bukan. Tapi dia kayak cara dulu Pak. Masuk ke bumi aja tuh. Ganti baju teh. Isbro budak teh hiji-hiji mah sekali nama bukan cium. Cuci tangan pakai sabun ieu nu ngalir. Beunang Covid mah. Tapi aya anu teh tukang korek buta cuma pakai masker gitu. Ari mah tengah ieu DP. Aya gaduh. Ini kenalan. Jadi pokoknya dapat kerugian nanti itu kalau kasar saya kita diasuh batu. Ini natang pergi kalau kasar. Pokoknya di bumi saya benar DP. Tapi ayah jadi bukan ada. Saya celuh mengambil DP sembarangan ke rumah sakit. Dia tengok bujang-bujang lagi kayak diasuh ke imam. Benar. Hari kita banyak
dalam ini apalagi bukan anak miskin mah getih terkait. Jadi mereka ngegel deh. Ah, cewek gitu. Itu kan. Jadi kita mah kumaha takdir di Allah. Kita mendapat kemenangan, kita baca ini. Kemudian Subhanallah wa bihamdihi subhanalladzi halaman 14. Ini pada apa ya? Sabda Rasulullah SAW, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ringan diucapkan lisan dan berat dalam timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sebelum kita taros di ayat-ayat dibacanya ya. Ya. Bebas. Hah? Kapan sih? Dirahawainya upami hoyong rutin iraha dibaca tiap sholat sholat bacaan ini dari coba dibuka Quran sambil dibuka Quran surat 52 ayat 48 oh ya hatosan nah ini Quran dari situ atau buka Quran saja dia coba kita surat 52 sok dia jadinya kami hafal itu protokol ayat surat 52 surat At-Tur sadaya 48 ayat nah kemudian awas ayat 48 maka bapak-bapak ibu-ibu lah awas balik harta saupun ya kok makanya ya bapak harta saupun cari dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Tuh ayat sabar menunggu keputusan Tuhan tadi udah masalah teh ngadaguan keputusan pemerintah ya cina piknik teh cina nulis anatosan keputusan pemerintah si PPKM ini kudu mati sabar piknik simpul piknik kali itu pamana Pak kita cina berusul tentang ini kudu dicicing di mana tinggal dibaca aturan untuk Jawa dan Bali saya mau langsung jadi salah menunggu keputusan sebab COVID dari Allah yang melihatnya engkau di bawah pengawasan nah lanjutkan tadi teman-teman dan bertasbihlah coba dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Bertasbihlah bagi Subhanallah dengan memuji Tuhanmu wa bihamdihi. Tambahan ieu teh Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim daya dalilna. Ya. Ketika engkau bangun, aya hartos musanes bangun berdirinya. Aya dirinya kan ayah hartos sendiri bangun Kiamah wa qu'udah. Bangun berdiri. ayah dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan ketika engkau bangun. ada lagi bangun berdiri nah apa ayat itu ayah dirinya diawas muka usah diawas hartosna Al-Quran hartosna iya benten merah kita juga benten pengawas Itu. ayah benten sih Terasa enggak? Terasa enggak?
Imam Ahmad sampai masalah berdiri ada. mana? Tah, iya sebenarnya hartosna. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Begini banyak. Kita perintah sahat, perintah tos dilaksanakan. Abinar tos dilaksanakan. Ayo dilaksanakan. Makanya dengan pemilu gaji, operasi itu peregangan. Nah, dibacakan ayatnya bapak-bapak, ibu-ibu ngadeg bari ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah. Maka kasih kedah dia subhanallah wa bihamdi. Coba begitu. Tahu saling ini. Cantik. Lu penting baca subhanallah wa bihamdi. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu hari ini sudah melaksanakan pesan Allah. Walaupun baru kali ini. Tiba-tiba itu dari mana ayat nanti disebut dia tadi hadis bacaan dia dari musim kuring itu dicantumkan mereka dia jadi anggap udah lu biasa efeknya luar biasa. Berapa kali kita bangun 40 tengah bentar baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da cari dina kasur baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah dan terkedah tiba bergeng baca itu malam terkedah mau puasa terkedah mau puasa terkedah mau sinyal terus sampai hari anak-anaknya kan 50 tahun lalu macam 55 terakhir ulah bakal langsung itu bisi oh masih ada orang bisa lembang balik sare. Ayo bapak-bapak 55 tahun kalau lu masih jasad kuning kudu subhanallah wa bihamdihi semenit banyak di zaman Nabi itu ketika berdiri baca lagi tasbih beres di zaman awal Al-Quran kan anu 20 tahun pun maka pacuknya dari cari kan ada bayi baca bayi sholat tahajud terus 4 rakaat kan ada bayi baca lagi 4 rakaat baca lagi 3 rakaat gimana kesempatan berapa kali bapak ibu bangun dan tidak melaksanakan perintah Allah. Gue kira istighfar. Itu ya, udahnya. Nah, awas jangan lupa ini bapak-bapak ibu saya dulu sekarang. Nanti kalau pulang itu kelas istighfar tasbih itu gitu. Astagfirullah. Ini cari dari besok ada. Tingkatan itu. Patrasan gayanya jelas misalnya ayat patrasan tentang bikin jawaban ayat itu. Gitu patrasannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberi hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita, walaupun pada yang belum lahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, terutama urusan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya di dunia, apalagi nanti bahaya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan segala doa kita.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hilang